Anda masih bersama kami di Kabar Pagi pemirsa. Seorang guru pesantren di Bandung, Jawa Barat memperkosa 12 santriwati. Tindakan bejat terdakwa dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2021. Rumah di kawasan Cibiru, Bandung, Jawa Barat ini menjadi saksi bisu aksi bejat seorang oknum guru pesantren terhadap 12 santriwatinya. Terdakwa HW yang berkedok pengajar tega memperkosa para santriwatinya. HW melakukan aksi bejatnya di berbagai lokasi, mulai dari bangunan yang dilabeli pesantren, apartemen, dan sejumlah hotel. Tindakan asusila yang dilakukan HW berlangsung dari tahun 2016 sampai awal tahun 2021. Bahkan beberapa korban HW yang masih berumur belasan tahun telah melahirkan. Saat ini Kejaksaan Tinggi Jabar telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Bandung untuk proses persidangan. Perkara terjadi, jadi tindak pidana tersebut terjadi sekitar tahun 2016 sampai 2021. Awal 2021. Yang melibatkan atau menjadi korban pada 12 orang anak. Jadi waktu kejadian semuanya masih anak. Pelakunya tadi sudah saya sampaikan, ya. Inisialnya adalah HW yang sehari-harinya berprofesi sebagai guru. Guru ya. apa? Guru apa, Pak? Guru terkait dengan agama, ada di semacam pesantren yang ada di wilayah Kota Bandung. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta HW ditindak tegas dan dihukum seberat-beratnya. Dia sudah minta ke Pak Kapolda untuk segera diusut dan dihukum seberat-beratnya. Dan sudah ada pendampingan dari DP3 AKB ya, dari unit kerja untuk perlindungan anak yang sudah kami tugaskan juga, dan kami titip kepada para bupati wali kota untuk terus memonitor kegiatan-kegiatan di wilayahnya masing-masing supaya hal seperti ini tidak terulang. Atas perbuatannya, HW yang merupakan tenaga pendidik didakwa melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One, mengabarkan. Kepolisian daerah Jawa Barat membenarkan tengah menangani kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh guru atau pengajar pesantren di kawasan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Polda Jabar tidak merilis kasus tersebut dengan alasan mengantisipasi dampak sosial dan psikologis dari anak yang menjadi korban pelecehan. Awal Mei itu ada laporan terkait ada pencabulan yang dilakukan oleh salah satu dosen pengajar di pesantren yang ada di daerah Cibiru terhadap anak-anak santrinya yang berusia masih belasan tahun. Nah, mengapa kita tidak rilis? Karena ini menyangkut dampak sosial dan dampak psikologis dari anak yang mengalami pelecehan seksual tersebut, sehingga kita tetap melakukan penyidikan dan sekarang sudah berada di tangan kejaksaan, dalam artian berkas dan tersangka sudah disampaikan atau dikirim kepada kejaksaan. Jadi itu benar sekali bahwa kita sudah melakukan penyidikan. Ruda paksa terhadap santriwati di Bandung, Jawa Barat rupanya terjadi di sebuah tempat yang berkedok pesantren. Hal itu diungkap Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak P2TP2 Garut, Jawa Barat. Dari belasan santriwati yang menjadi korban, 8 diantaranya berasal dari Garut dan mereka diiming-imingi belajar gratis di pesantren pelaku yang hanya diasuh oleh pelaku. Jadi kronologisnya mereka karena belajar di sana. Itu apalagi kurun waktunya memang dari 2016 sampai 2021 sampai kemarin di waktu Mei ini terbongkar semuanya. Ya gitu ya. Dari 11 berapa anak, Bu? Asal Garut? 8 dari Garut. Dari semua dari kita. Jadi 8, 1 sampai ada 2 anak. Nah ini tapi dari semua sekarang selama 6 bulan semua sudah lahir. Jadi kan tadi di TV saya melihat 2 lagi hamil, tidak. Sekarang semua sudah dilahirkan. Sudah lahirkan? Iya, semua ada di ibunya mereka masing-masing. Berapa anak itu, Bu, yang sudah melahirkan? Semuanya 8. Oh, 8. 8.
dari anak-anak ini. Jadi sebenarnya mereka sekolah di sana juga karena gratis. Jadi mereka banyak bertalian saudara dan tetangga. Jadi seperti yuk kita belajar di sana gratis. Nah inilah awalnya. Dan mereka kurun waktu 2016 sampai 2021 mereka ada di sana. Nah itulah anak-anak itu. Jadi di waktu mau lebaran, nah ini salah satu pedulinya orang tua yang melihat kenapa anak saya berubah. Nah dari situlah akhirnya dengan ditemani oleh kepala desa mereka melapor ke Polda Jabar. Nah itu awalnya seperti itu. Selama dalam pendampingan P2TP2A Bu, beberapa korban bercerita perlakuan pelaku ini. Oh semua, karena semua dari Polda Jabar BAP di tempat ini. Mereka pertama sebelum kembali kepada masyarakat, kepada rumahnya, semua ada di rumah aman kami. Jadi bagaimana detail ini psikolog kami yang menanyakan bagaimana kejadian merinding. Anak-anak yang masih rata-rata di bawah 13 tahunan gitu ya, mereka waktu itu belajar diperlakukannya seperti itu. Modusnya seperti apa Bu? Yang utama dirayu apa dipaksa? Ya pasti ada kepaksaan. Oh, keterpaksaan. Tapi kan mereka tidak bisa untuk berontak karena mereka masih belajar di lingkungan itu. Dan apalagi walaupun dibilang pesantren, ternyata pengajarnya yang mengurus pesantren itu cuman si pelaku. Walaupun ada guru yang datang, ternyata mereka diiming-imingkan untuk belajar, tapi ternyata mereka belajarnya adalah guru datang itu. Gitu. Nah itu pelaku kalau itu ya diambil ya, di tempat itu atau tempat di tempat itu, walaupun tadi saya lihat ada yang dibawa ke hotel juga, ada itu. Jadi memang sebenarnya pesantren ini awalnya bener itu di mana Antapani. Sementara itu, Ketua RT tempat tinggal terdakwa kasus pemerkosaan santriwati menyatakan kerap melihat sejumlah santriwati keluar masuk ke kediaman pelaku. Terdakwa pun dikenal tertutup oleh warga. Rian mah dia kelihatannya tertutup, orangnya jarang gaul. Kadang-kadang kalau saya temui ke rumahnya kayak susah lah, anak-anaknya juga tertutup. Kadang-kadang dia tidak mau ada tamu dari luar. Seperti itu yang saya tahu. Dia memang tidur di sini. Tidur di sini ada yang tidur, ada yang enggak gitu. Tapi dia ganti-ganti kan santriwati itu tidur di sini berarti. Tidur di sini. Kira-kira ada berapa tuh Pak? Berapa santriwati yang tidur di sini memang Bapak tahu aja? Yang saya tahu ada 5 lebih gitu, kadang ganti lagi santrinya. Kalau awalnya saya tidak menyangka sama sekali, soalnya dari awal datang dia orangnya ya gitulah, nggak kayak predator gitu. Tahu kemarin saya ada penangkapan gitu aja. Soalnya udah 5 tahun kan itu, baru kemarin-kemarin. Jadi PRT sendiri nggak menyangka kalau beliau melakukan hal seperti itu? Nggak menyangka sama sekali. Penampungan anak yatim. Awalnya gitu. Terus? Ya setelah itu memang ada sih, tapi sebagian gitu. Sebagian nggak banyak santrinya, soalnya dari awal kan warga komplek nggak mengizinin kalau banyak-banyak. Ya katanya sedikit Pak. Pak, kalau yang tidur di sini berarti santriwati sama istri dan si pelaku? Ya kesini ada istrinya. Dulu santrinya aja. Santriwatinya aja. Rata-rata berapa tahun Pak santriwati yang tidur di sini Pak? Sekitar SMP-an lah. Belasan tahun berarti ya? Belasan tahun. Berarti masih di bawah umur juga ya? Masih di bawah umur.